Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa lagi kita dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam Budi Pekerti kelas 4. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku pemahaman. Nah anak-anak, kita masuk kepada materi. Mari belajar surah Al-Falaq. Sebelum belajar, hendaklah kita tahu dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk itu Bapak bacakan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Memahami Quran Surah Al-Falaq dengan baik dan benar. 2. Membaca Quran Surah Al-Falaq dengan tartil. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, coba lihat dulu gambar berikut ini. Ada gambar 1, ada gambar 2. Ayo anak-anak, coba kalian lihat dan jelaskan gambar yang nomor 1. Gambar apa? Ayo, sedang apa mereka itu? Iya, bagus. Mereka sedang belajar Al-Quran. Ya, belajar membaca Al-Quran dibimbing oleh ibu guru. Nah, sekarang yang gambar nomor 2, ayo jelaskan apa yang mereka lakukan. Iya, mereka juga belajar Al-Quran, ya, dibimbing oleh seorang guru atau ustadz. Ya, bagus. Nah, jadi artinya kita harus belajar Al-Quran sedini mungkin. Nah, dari belajar huruf hijaiyah sampai nantinya bisa membaca Al-Quran. Nah, masuk kepada materi kita hari ini, yaitu mengenai Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman dan petunjuk bagi umat Islam. Nah, karena Al-Quran itu adalah sebagai pedoman kita umat manusia. Nah, kemudian Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Nah, tahukah kalian anak-anak bahwa Al-Quran itu tidak diturunkan sekaligus, melainkan secara bertahap, yaitu sedikit demi sedikit. Nah, agar apa? Agar mudah dipelajari dan dihafal. Nah, kemudian sebagai umat Islam kita harus membaca dan mempelajari Al-Quran serta senantiasa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu penting bagi kita ya. Nah, bukan hanya dibaca tapi juga diamalkan. Nah, kemudian kita mengenal surah Al-Falaq. Nah, surah Al-Falaq adalah surah yang ke-113 dalam Al-Quran dan tergolong dalam surah Makkiyah. Apa itu Makkiyah? Yaitu surah yang diturunkan di kota Makkah. Al-Falaq artinya waktu subuh. Nah, karena dulu Rasulullah SAW sering membaca surah ini, terutama ketika dalam perjalanan, agar selalu terpelihara dari kejahatan. Quran surah Al-Falaq ini mengajarkan kepada kita bahwa hanya kepada Allah tempat kita berlindung, meminta, dan menyembah. Jangan kepada yang lain ya anak-anak, karena itu termasuk perbuatan syirik, itu menyembah atau meminta selain kepada Allah. Nah, sekarang kita mengetahui apa itu makna kandungan dari surah Al-Falaq. Pertama, yaitu bentuk-bentuk kejahatan yang diceritakan surah Al-Falaq antara lain. Nah, ini tadi adalah pertama, kejahatan sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu apa maksudnya? Kejahatan yang dari manusia atau makhluk lainnya. Yang kedua, kejahatan malam ketika sudah gelap. Nah,
ketiga yaitu kejahatan dari tukang sihir atau di sini disebut mantra-mantra, dan kejahatan orang yang dengki. Nah, itulah yang dimaksud kejahatan yang terdapat dalam surah Al-Falaq. Seterusnya yang nomor 2, salah satu kandungan surah Al-Falaq adalah perintah agar kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam bentuk kejahatan. Sudah ngerti anak-anak? Iya, pintar. Terus kandungan surah Al-Falaq selanjutnya adalah nomor 3, surah Al-Falaq mengajarkan bahwa hanya kepada Allah lah yang patut diminta pertolongan dan tempat berlindung. Nah, itu tadi adalah kandungan dari surah Al-Falaq. Nah, selanjutnya kita akan surah Al-Falaq baik dan benar. Nah, sebelum membaca, dengarkan dulu. Bapak bacakan terlebih dahulu. Anak-anak mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bagaimana? Sudah jelas apa belum? Bapak ulangi sekali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, sudah jelas kan? Nah, sekarang Bapak yang membacakan, kalian mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Qul a'udzu birabbil falaq. Iya, bagus. Ayat kedua. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, bagus. Sekali lagi ya, kita ulang bersama-sama. Ikuti Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Iya, bagus. Nah, yang perlu diperhatikan mengenai huruf bacaan-bacaannya tersebut. Nah, dari ayat yang pertama di situ ada alif dan ain. Ada perbedaan bunyi ya antara alif dengan ain ke hidung. Kalau a biasa, kalau ain itu a agak ke hidung. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, ayat yang kedua, nah ada pelafalan sya tipis ya. Sya min syarri ma khalaq. Nah, kha itu hanya agak dibaca bunyi di tenggorokan. Min syarri ma khalaq. Nah, setelah kita membaca Al-Quran tadi, nah jangan lupa ya, ini ada tugas untuk kalian di rumah. Nah, tugasnya adalah menjawab pertanyaan di bawah ini dengan benar. 4 tugas yang harus kalian
dikerjakan. Nah, untuk hari ini cukup demikian pelajaran kita mengenai surah Falaq. Semoga pelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kita pelajaran hari ini dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin.